Ya ini kan sudah bahwa nanti sudah ada mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, untuk menyalurkan 70.000 sampai 80.000 siswa yang terdata di PCMB mendapat beasiswa dari pemerintah provinsi. Jumlah yang bersedia menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik 1.015 sekolah. Ya kan? Jadi seluruh hal yang selama ini opininya yang menyatakan bahwa sekolah swasta tidak bersedia, ya tidak terbukti. Bisa dibuktikan. Ada yang membuat opini, ya kan? Ada yang buat opini, sekarang sudah hadir dan sudah menyatakan kesediaannya. Pak, nanti alokasinya itu gimana Pak? Termasuk Ya, ya kan nanti berdasarkan jumlah siswa. Jadi kita memberikan, jadi sistemnya kita ini beasiswa perorangan. Beasiswa perorangan, siswanya tercatat maka dibayarkannya ke sekolah. Kan Provinsi Jawa Barat menjadi orang tua dari siswa itu, karena menjadi orang tua yang membayarkan ke kas sekolah. Anggaran atau gimana anggarannya? Sudah ada kok, tinggal pergeseran. Kan sudah ada alokasi Dinas Pendidikan yang bisa digeser. Kan Dinas Pendidikan ada alokasi-alokasi yang tidak dilaksanakan sekarang gitu loh. Misalnya bangun sekolah tapi belum ada sertifikatnya, ya ditunda dulu, nggak boleh, nanti rawan gugatan. Itu bisa digeser dan bisa juga dirubah. Bisa digeser sekarang, kalau memang waktunya mepet bisa digeser sekarang untuk segera dialokasikan. Pak, tadi pencabutan subsidi gimana Pak? Tadi ada syarat. Ya iya, orang yang disubsidi itu kan orang yang betul-betul orang yang baik dong. Masa negara memberikan subsidi pada orang yang tidak baik? Misalnya dia merokok, disubsidi, nggak cocok. Ya bayar sendiri aja kalau udah merokok. Dia minum minuman keras, oh buat minuman ada, buat bayaran nggak ada, cabut. Kemudian dia jarak tempuh ke sekolahnya dekat tapi pakai motor, berarti kaya, cabut. Gitu. Orang tuanya melaporkan siswanya ke polisi karena anaknya misalnya ditegur, cabut. Jadi beasiswa ini untuk melindungi bukan hanya siswa, melindungi juga guru. Alokasi anggarannya apa? Iya kan alokasi anggarannya uang bangunannya 1,5 juta, per bulannya 100.000 dan pemerintah provinsi akan mendorong agar guru-gurunya bersertifikasi. Pak, ini di luar bantuan yang siswa miskin itu ya Pak? Nggak ada kan sekarang itu nggak ada lagi siswa miskin, nggak ada lagi siswa kaya, nggak ada lagi, itu nggak berlaku lagi. Karena sekarang semua anak yang sekolah di sekolah swasta yang terdata di PCMB itu mendapat beasiswa. Jadi yang dulu hanya direncanakan untuk warga miskin ditambah sekarang untuk semua warga. Berarti yang beasiswa Pancawalaya itu tetap ada. Tetap ada. Ya kan itu juga. Oh, gitu. Kan gitu loh. Kan nilainya sama, hampir sama kan gitu. Barangkali cuman sekarang tuh ditambah jumlahnya. Karena yang sekolah-sekolah swasta itu yang di PCMB yang tidak masuk ke negeri kan rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Kalau orang kaya sih sudah dapat sekolah swasta lebih dulu. Kalau jumlah siswa yang bakal dikasih bantuan itu sekarang berapa? Ada ya gini, maksimal 80.000. Maksimal 80.000 orang yang terdata ya. Tapi dari situ kan nanti ada yang ke sekolah ini, ada yang ke pesantren, banyak kan. Berarti nunggu SPMB selesai? Selesai, nunggu SPMB selesai, tapi ya sebenarnya sudah bisa dihitung sejak sekarang, tapi terlalu spekulatif. Kan dari data sekarang itu sebenarnya udah bisa kebaca yang keterima. Nah itu fungsi PCMB di situ. Kita bisa membaca lebih dulu datanya. Pak, apa sih soal penyekapan di Kabupaten Bandung? Lain-lain Pak, nanya lain-lain. Ya, ya saya memberikan perhatian serius. Dan mudah-mudahan saya yakin Pak Kapolda akan bisa dengan cepat menangkap pelakunya. Bertemu dengan keluarganya mungkin Pak? Sebentar. Pemadaman bergilir Pak. Pemadaman bergilir Pak, gimana Pak? Ini Pak, banyak ikan koi pada mati Pak. Ya udah merugikan secara ekonomi. Banyak pengusaha ikan koi pada Saya mati. berharap PLN segera menyelesaikan problem ini dengan cepat. Karena pemadaman bergilir itu dari sisi makronya itu mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya maka sepabrik itu seluruh produknya gagal dan itu kerugian. Setelah itu nanti pesanan-pesanan barangnya tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah-tengah tantangan ekonomi kita yang di globalnya lagi berat. Sehingga semoga segera bisa menangani masalah ini dengan cepat. Untuk apa? Untuk tidak merugikan ekonomi domestik keluarga. Misalnya tadi kan ada yang teriak-teriak, mesti bisa modal. Katanya yang begitu di media sosial kan. Nggak bisa modal. Kemudian tidak bisa lagi mencetak produk UMKM. Apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Nah, itu kan. Pokoknya ekonomi mikro dan makronya terganggu. Untuk itu segera
diselesaikan. Ada industri menggugat ke PLN, tanggapannya gimana? Ya, Responnya Pak. Masyarakat ingin menggugat ganti rugi. ya itu hak setiap orang konsumen karena PLN itu kan BUMN yang berdiri sendiri, yang dia melakukan pengelolaan sendiri. Ya ada timbal balik kan, timbal baliknya bagaimana? Kalau kita telat bayar kan kita juga suka digunting. Pak, industri Pak melakukan penyesuaian terhadap pegawai Pak di Gimana? Kabupaten Bandung PT Ventai. Iya, banyak industri yang memang karena tekanan ekonomi global, karena kondisi pasar harus mencoba untuk survive. Caranya adalah restrukturisasi tenaga ke pegawai tenaga kerja. Nanti saya minta di Snaker untuk berkoordinasi yang kemudian terrestrukturisasi itu di-link match-kan dengan perusahaan yang sedang rekrut. Sehingga dia bisa ketika berhenti dari sini pindah ke perusahaan lain. Jadi tidak lagi nganggur. Pak Gup, soal kampung konten kreator Pak Gup di Kawali Cipiruk yang dijuluki itu Pak. Sekarang kan ekonomi warganya meningkat dari konten kreator. Bakal direplikasi nggak Pak Gup ke daerah-daerah lain untuk mengentaskan pengangguran? Ya gini, konten kreator itu adalah kreatif. Nah, ini jangan Pak, jangan ada kalimat direplikasi. Kalau nanti konten kreatornya direplikasi semua, nanti di konten kreator lagi. Dia nurun tuh semuanya nanti. Karena terlalu banyak orang yang mengerjakan itu dengan segmen yang sama. Jadi di kita, kalau sudah unggul satu tempat, sudah aja suruh jalan. Dia suruh kokoh. Kenapa? Ketika satu orang bikin wartel, dulu sekabupaten bikin wartel semua, akhirnya wartelnya tutup. Ya, jadi suruh berkembang, yang lain menekuni industri yang lain. Jadi biarin aja. Jadi kita kebiasaan, ini studi banding ke sini semua menerapkan. Ya, jadi nanti pendapatan yang itunya bisa nurun tuh. Saya juga akan ngerti yang begitu.